Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Jeblok? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kami mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami mengenai topik strategi tetap sehat, positif, dan harmoni di rumah tangga selama pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyati dan Ibu Sita Dewi Kusumaningrum. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Sita, lagi ngapain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kebetulan nih Ibu datang ke sini. Monggo Bu, silahkan duduk dulu. Oke, terima kasih Mbak Sita. Nah Bu Sri, ini Bu, saya ini tadi menemukan artikel Bu yang bisa kita gunakan untuk pengabdian masyarakat kita ke Desa Jeblok di Klaten Bu. Baik Mbak Sita, sebelum kita diskusi lebih panjang, sebaiknya kita menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di Desa Jeblok. Oh iya, betul Bu. Saya berdiri ya. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu warga Desa Jeblok yang berbahagia. Saya Sri Mulyati beserta kolega saya. Saya RR Sita Dewi Kusumaningrum. Kami dari jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini kami ingin berbagi tips ya, beberapa tips terkait dampak positif dan negatif COVID-19 bagi kehidupan keluarga, dan juga nanti kita akan berbagi beberapa tips mengenai kesehatan dan juga aktivitas positif dan juga membina hubungan harmonis dalam keluarga. Tadi Mbak Sita tuh baca artikel ya, isinya apa aja sih? Kok kayaknya asik gitu. Nah gini Bu, jadi artikel ini menyatakan tentang bahwa COVID-19 itu ya Bu, seperti kita ketahui, COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali diindikasi di Wuhan Bu. Nah, virus ini sudah menyebar ke berbagai negara di dunia. Nah, menyerang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di 213 negara di dunia. Nah, saat ini Bu, Indonesia itu menempati posisi ke-19 dunia dengan total kasus 377.541 kasus. Nah, 301.006 orang sembuh, tapi 12.959 orang meninggal dunia. Nah, dengan data tersebut, kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini ada 66.576 orang Bu. Mereka itu adalah pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Nah Bu, pencapaian Indonesia ini sebenarnya kita perlu prihatin ya Bu ya, karena ini bukan pencapaian yang patut dibanggakan. Nah, jadi saya kira benar nih artikel ini ada banyak dampaknya bagi kehidupan maupun bagi keluarga Bu. Setiap masalah pasti itu berdampak ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Bisa nggak Mbak Sita mungkin menjelaskan ke saya dan ke ibu-ibu serta bapak yang ada di Desa Jeblok, kira-kira dampak positif dan dampak negatif apa toh dari COVID-19 ini? Ya betul. Nah jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui ya, COVID-19 ini berdampak baik di sektor ekonomi maupun sektor pendidikan maupun sektor keluarga ya. Nah, jadi di dunia pendidikan pun saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran daring. Sementara di keluarga, nah ini ada beberapa dampak positif ya, dampak positif yang bisa kita lihat di sini. Nah, yang pertama adalah bahwa COVID-19 itu membuat kita lebih mengenal ke anggota keluarga kita. Kenapa? Karena yang tadinya suami itu bekerja ya, pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, kemudian ibu juga mungkin kalau ada yang bekerja atau mungkin di rumah, tapi juga tidak sempat bertemu dengan putra-putrinya karena putra-putrinya juga sekolah. Nah ini bisa lebih mengenal anggota keluarga. Nah, selain itu keluarga juga bisa berkumpul baik di saat sarapan maupun di makan siang maupun di makan malam. Nah, keluarga juga bisa menghabiskan waktu bersama. Nah, ini ada banyak waktu bersama di rumah meskipun suami ataupun bapak ataupun ibu juga mungkin ada yang tetap bekerja dari rumah.
Nah, selain itu, dampak positif yang lain adalah keluarga juga bisa saling menyesuaikan diri ya, yang tadinya tidak pernah bertemu, kemudian jarang bertegur sapa. Nah, ini saling bisa menyesuaikan diri sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Nah, kemudian juga dengan adanya atau berkumpulnya keluarga di rumah bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Misalnya bapak dan ibu atau suami dan istri bisa bekerja sama dalam membantu putra-putrinya mungkin dalam pembelajaran daring. Nah, selain itu Bu, tadi saya sebutkan dampak positif Bu. Nah, ternyata masih ada dampak negatif ya Bu ya. Nah, beberapa di antaranya adalah ekonomi keluarga menurun. Kenapa ya? Karena mungkin banyak suami yang mungkin kena putus hubungan kerja. Selain itu juga kesehatan jasmani terganggu. Nah, baik jasmani maupun mental nih. Keharmonisan keluarga juga terganggu dan sering timbul masalah karena adanya beda pendapat. Begitu Bu Sri dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak negatif ya, untuk dampak negatif itu kan tadi macam-macam ya. Di antaranya adalah kesehatan mental terganggu. Nah, ada nggak sih kiat atau tips gimana supaya kita tetap sehat di masa pandemi? Ya. Oke, betul Bu Sri. Jadi di sini ada beberapa kiat sehat Bu selama pandemi. Ada 6 ya Bu yang saya bisa sebutkan dan berdasarkan artikel ini. Yang pertama adalah stop merokok. Nah, tentu saja ini mungkin berlaku bagi bapak-bapak ya, kaum pria mungkin ya. Nah, kenapa? Karena menjadi perokok pasif itu lebih berbahaya. Kemudian yang kedua, hindari minum alkohol. Nah, saya kira ini kita semua bisa lah ya menghindari minuman alkohol ya. Nah, kemudian ini yang agak susah nih Bu nih, olahraga atau beraktivitas fisik selama 30 menit per hari. Nah, mungkin kita berpikir kadang ya, kita mencuci itu sudah beraktivitas, tapi ternyata mungkin belum cukup. Nah, kita harus berolahraga. Nah, selanjutnya Ibu yang keempat, kita harus mengendalikan stres Bu. Nah, apalagi di rumah ya Bu, kita jenuh selama masa pandemi ini, ketemu itu lagi. Nah, jadi kita harus mengendalikan stres, baik juga pekerjaan ya ataupun dengan keluarga. Juga selanjutnya mengkonsumsi makanan sehat Bu. Jadi konsumsi makanan sehat, sayuran, buah, mungkin juga susu. Nah, ini peran Ibu sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah kurangi asupan gula. Nah, jadi gula ini tidak hanya dari gula kalau kita minum teh ya Bu, tapi juga mungkin dari makanan-makanan, dari roti mungkin yang kita selama pandemi kemudian kita sering masak ya Bu. Seperti itu Bu. Kemudian tadi itu ya Mbak, itu kan untuk kesehatan jasmani. Betul Bu. Nah, tadi kan ada stres tuh ya, stres karena sering kumpul mau nggak bisa kan. Nah, ada nggak sih aktivitas positif nih supaya mental kita itu juga tetap terjaga selama masa pandemi? Betul Bu. Jadi ada Bu beberapa aktivitas positif ya untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama adalah olahraga rutin. Nah, seperti tadi ya, olahraga rutin 30 menit sehari mungkin ya. Bisa juga mungkin kalau kita keluar kemudian punya ini ya kerikil-kerikil di atas kerikil, nah itu bisa juga. Kemudian naik turun tangga juga bisa. Kemudian pola makan sehat. Nah, pola makan sehat ini bukan hanya kandungan gizi atau nutrisinya, tapi juga aturannya ya. Misalnya makan secara teratur, pagi, siang, malam, kemudian juga mungkin camilan dikurangi juga. Nah, kemudian juga memilah informasi. Nah, apalagi saat ini kita di rumah aja, kemudian kita punya banyak grup WA ya, mungkin kita sering menerima berita-berita yang kemudian sepertinya bagus, kemudian kita ingin share. Nah, kita harus saring dulu sebelum sharing. Nah, selain itu juga menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi ini baik dengan keluarga yang jauh maupun dengan mungkin tetangga kita, seperti itu. Nah, oke. Nah, tadi kan saya sudah ini ya Bu Sri mengutarakan terkait tips sehat dan aktivitas positif ini Bu selama masa pandemi. Nah, Bu Sri, mungkin Bu Sri bisa mengutarakan Bu terkait dengan kiat agar keluarga bisa harmonis di masa pandemi. Baik Mbak Sita, selama pandemi
kita tinggal di rumah saja, Ya. itu kan menimbulkan juga berbagai masalah ya. Ya. Oke, ini saya punya tips nih, mungkin bisa nanti diikuti oleh Mbak Sita dan Bapak Ibu di Desa Jeblok gitu. Yang pertama adalah ciptakan suasana keluarga yang nyaman. Gimana caranya? Kita buat keluarga kita itu merasa diterima dan dipahami oleh anggota keluarga lainnya ya, dengan mengembangkan interaksi yang sehat. Jadi ya adalah interaksi, jangan nanti pulang walaupun semua ada di kamar sendiri. Iya, ya, itu kan kurang bagus. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah bersyukur ya. Jadi kita harus mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian kita sebenarnya harus memastikan bahwa keluarga kita itu merasa puas dengan kehidupan keluarga. Nah, gimana caranya? Kita upayakan mengekspresikan rasa syukur kita, ya. Rasa syukur kita ekspresikan dengan apa-apa yang sudah kita dapatkan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya beri nama Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Jadi kita ciptakan suasana di rumah itu sedemikian rupa ya, sehingga anggota keluarga itu menjadi lebih nyaman dan lebih betah di rumah. Yaitu tadi caranya kita harus saling mengerti, saling memahami, memaafkan, dan mau berkorban untuk keluarga. Jadi jangan ibunya ditanya sedikit aja langsung jengat ya, maaf juga nggak boleh kan? Iya Bu ya. Apa yang nggak betah gitu. Kemudian yang berikut adalah cegah konflik. Nah di sini kita harus mencegah konflik kepentingan antara tujuan keluarga dengan tujuan individu dan konflik antar anggota keluarga. Caranya itu tadi mengalokasikan peran, ya, mengalokasikan peran secara adil. Kemudian kita juga harus menuntut tanggung jawab dari peran yang kita berikan kepada anggota keluarga, gitu. Ya. Dan yang kelima ini yang paling penting Mbak Sita, hubungan harmonis antara suami istri. Gimana tuh Bu? Nah ini ya, jadi di sini antara suami istri harus menyadari bahwa suami dan istri itu mempunyai peran dan tugas yang sudah ditentukan, kan? Ya, Gitu. Jadi jangan berebut peran, jangan berebut fungsi ya. Ada hak dan kewajibannya masing-masing ya Bu. Ya. Nah semuanya itu tujuannya adalah agar hubungan suami istri itu bisa tenang, lebih terang, penuh kasih sayang. Wah, Ya kan? Samara katanya, sakinah mawaddah warahmah. Yang selanjutnya yang juga tidak kalah penting, interaksi antara orang tua dengan anak, ya, interaksi antara orang tua dengan anak. Jadi di sini kita perlu mengembangkan pola komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak yang harmonis. Kemudian kita harus menerima dan mencintai anak apa adanya. Ya. Jangan misalnya kita banding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga, ya, karena anak tetangga lebih pintar kok anak kita enggak. Nah itu jangan sampai. Nggak mau ya Bu, kita sendiri juga nggak mau. Kemudian juga sebagai orang tua itu harus mengarahkan dan mendisiplinkan supaya anak-anak itu patuh pada peraturan-peraturan yang sudah diatur di dalam rumah tangga. Ya. Dan yang terakhir adalah kasih sayang. Nah ini penting. Jadi kita menciptakan suasana kasih sayang, penuh kepedulian ya kepada anak-anak dengan mengembangkan kegiatan yang terbangun, yaitu pola senioritas yang sehat. Artinya ya si kakak mungkin kalau dikasih tanggung jawab untuk suatu pekerjaan ya disesuaikanlah dengan kondisi dia, dan si adik juga begitu. Tapi mereka juga harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh orang tua. Ya, saya kira itu 7 ya. Mungkin bisa kita laksanakan. Kayaknya sudah terlalu banyak yang Mbak Sita yang Iya Bu, ternyata banyak juga ya Bu ya. Gimana mungkin supaya Bapak Ibu Desa Jeblok itu bisa, apa toh tadi kan banyak sekali. Mbak Sita mungkin bisa menyimpulkan. Oh iya, saya menyimpulkan ya Bu ya perbincangan kita kali ini ya Bu. Nah jadi selama pandemi ini kita semua bisa melaksanakan beberapa aktivitas untuk menjaga kesehatan kita ya, baik juga aktivitas positif ya untuk menjaga kesehatan mental. Selain itu juga kita bisa melaksanakan beberapa kiat-kiat untuk menjaga keharmonisan hubungan di rumah tangga seperti itu. Demikian Bu Sri, mungkin kita pamit dulu ya Bu ya dengan warga Desa Jeblok, Klaten. Nah, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan juga apa yang tadi sudah kita sharing ini bisa bermanfaat bagi semua warga Desa Jeblok dan juga bagi kami pribadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.